Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di podcast Ceruk Berpikir, kerjasama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kembali lagi kita kedatangan bintang tamu kita, Mas Heri Haryanto Azumi. Selamat sore Mas Heri. Sore Bang Andri. Sudah segar ya sekarang ya? Seger-seger lemes sebenarnya. Seger lemes. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Menyambut masa baru. Masa baru. Iya. Kita kan harus terus berdiskusi nih tentang Harus terus. permasalahan-permasalahan bangsa, negara, dan dunia ini. Iya, Mas. betul. Ya. Ini ada isu yang sedang ramai, Mas. Itu masalah konflik antara Rusia dan Ukraina ini. Nah, ini menurut pandangan Mas Heri bagaimana nih? Kenapa terjadi hal seperti ini? Kronologisnya bagaimana? Kok langsung pandangan itu loh. Iya. Kita kan biasa pertanyaan itu bukan dari mudah. Ini dari susah. Oh, udah. Iya Bang Andri, ini memang media kita beberapa hari ini sangat rame, walaupun lebih banyak di sosial media saya lihat ya. Sosial media tentang serangan militer Rusia terhadap fasilitas-fasilitas militer Ukraina ya. Iya. Ada yang mengatakan ini sudah langsung respon dari Indonesia, ada yang mengutuk serangan Rusia, ada yang meminta untuk segera dihentikan perang, segala macam responnya. Tapi itu mencerminkan perbedaan pandangan sekaligus background-nya gitu kan. Nah, saya ingin mengajak para netizen, para pemirsa Dialektik TV untuk melihat bahwa sebenarnya kejadian ini bukan kejadian yang terpisah, yang berdiri sendiri, tapi sesuatu yang bersifat sequel kalau film itu kan. Ya. Sequel itu kira-kira babak lanjut, babak lanjut dari beberapa peristiwa sebelumnya. Mungkin saya tarik ke belakang sejak bubarnya Uni Soviet mungkin ya. Jadi bubarnya Uni Soviet yang menandai berakhirnya Perang Dingin, kemudian diikuti dengan Bang Adri masih ingat kejadian balkanisasi yang terjadi di Eropa Timur, yaitu yang membelah semenanjung Balkan, Yugoslavia menjadi Serbia, Bosnia dan Kroasia waktu itu. Nah, itu adalah bagian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah tentang Ukraina. Ukraina ini adalah bagian dari Uni Soviet. Apa yang dulu disebut Uni Soviet, USSR. Nah, jadi kalau kita melihat serangan Rusia kepada Ukraina, itu adalah bagian dari apa yang terjadi sebenarnya di Laut Cina Selatan. Bagaimana saya pernah cerita kepada Bang Andri, bagaimana Cina berusaha tidak mengulang kejadian masa lalu. Yaitu ketika Cina itu dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Nah, yang terjadi di Ukraina kurang lebih sama, yaitu bagaimana Soviet, ya, dalam hal ini Rusia, itu berupaya untuk mendapatkan kembali kehormatannya sebagai sebuah imperium besar. Ya, kita tidak bisa mengatakan ini hitam putih ya. Ini adalah sebuah sequel politik internasional yang melibatkan pertarungan militer dan seterusnya. Karena kebubarannya Uni Soviet itu pasti menyakitkan bagi Rusia sebagai the heartland lah, sebagai tanah jantungnya USSR. Bersama sekarang mungkin ada Tiongkok sebagai anggota yang tidak terpisah dari Shanghai Cooperation Organization atau CSTO, Collective Security Trade Organization. Nah, jadi sekali lagi peristiwa ini bukan bagian yang berdiri sendiri dalam babak politik yang terjadi di Eropa Timur khususnya, dan sequel dari bubarnya Uni Soviet, kemudian balkanisasi di Yugoslavia, dan kemudian pemberontakan Eropa Timur terhadap Rusia sebenarnya. Upaya-upaya dari negara-negara Eropa Timur pasca bubarnya Uni Soviet adalah berusaha untuk membangun negara merdeka yang berdiri sendiri. Nah, di situ tentu terjadi namanya yang satu ingin merangsek maju, yang satu ingin kembali mendapatkan kehormatannya. Nah, ini sesuatu yang harus kita lihat secara dinamis, tidak bisa dilihat secara hitam putih, Bang. Berarti bisa dibilang sengketa juga nggak, Mas? Antara yang Uni Soviet ini? Ya, ini karena doktrin yang diajarkan oleh Zbigniew Brzezinski, almarhum, tentang Eurasia, the heartland of Eurasia.
bahwa siapa yang berhasil menguasai dataran terbesar di dunia, yaitu the heartland, the landmass of Eurasia, maka itu akan memenangkan geopolitik dunia. Siapa yang bisa mendominasi atau menguasai dari namanya pantai timur Rusia, yang dibilang Siberia, dari namanya Sakhalin, dari namanya Kuril dan seterusnya, sampai ke Eropa, maka itulah yang akan berhasil memenangkan masa depan geopolitik dunia. Berarti Putin terlihat ada ambisi ke sana? Ya, ini karena doktrin itu semua kepentingan ingin menerapkannya, gitu loh. Jadi kalau kita lihat doktrin geopolitik, maka doktrin itulah yang kemudian menjadi namanya, kalau bahasa Zbigniew Brzezinski kan the great prize. Hadiah terbesar itu adalah Eurasia. Nah, terus ini kan banyak yang mau ikut campur nih, Mas. Dan Putin sudah bilang kan, sudah tidak usah ada ikut campur di kasus ini. Tapi kan mereka takut juga nih kalau sampai Rusia balik lagi. Ya begini, ini sekarang memang semakin kompleks, tidak faktor tunggal. Sekarang kan ada namanya saling ketergantungan terhadap sumber energi. Kita ketahui bahwa Rusia ini salah satu penghasil minyak atau gas terbesar dunia. Bersama beberapa negara Kaukasus, Azerbaijan, Kyrgyzstan, dan seterusnya. Yang dulu bekas negara Uni Soviet, yang sekarang tergabung dalam CSTO itu. Juga di Timur Tengah ada negara-negara kaya minyak seperti Qatar. Kita ketahui Qatar sekarang sudah menjadi bagian yang mendekat kepada Uni Soviet, di Rusia. Karena pernah konflik dengan Saudi terkait dengan gasnya kemarin kan. Dan kemudian lebih banyak berhubungan dengan Iran dan Rusia. Nah, ini satu problem bahwa industri di Eropa itu tergantung terhadap pasokan gas dari Rusia, Kaukasus, dan Timur Tengah. Jadi ini sesuatu yang Putin sangat dengan cerdas dimainkan oleh Putin ya, bahwa gue mau cek lu berani nggak hantam gue, sementara you tergantung terhadap pasokan gas dari gue. Nah, ini luar biasa. Ini ada 3 medan tempur yang 3 teater perang yang sekarang terjadi sebenarnya ya, secara tidak terlalu terbuka. Yang pertama adalah Timur Tengah sendiri yang ditandai dengan berakhirnya kalahnya ISIS di Timur Tengah ya. Kalahnya ISIS di Irak, di Syria, dan kemudian kekalahan Saudi di Yaman melawan Houthi. Itu adalah satu peristiwa besar yang juga akan mengganggu keseimbangan dunia. Yang semula sangat western oriented, sekarang tiba-tiba ada sesuatu kekuatan baru yang didukung oleh Rusia mengubah peta ini. Kita ketahui kemenangan Hizbullah di Syria dan di Irak itu juga karena bantuan dari armada Soviet atau Rusia yang ada di Mediterranean. Nah, jadi ini sebenarnya ada sequel yang saling terkait. Yang kedua adalah tentang South China Sea Dispute, yang kemudian membuat Amerika, Australia, dan UK, Inggris, itu membangun namanya AUKUS, atau UKUSA dalam judulnya. Ini sekarang namanya AUKUS. Australia, UK, dan US. Ini semua adalah untuk mengepung namanya perimeter keamanan Pasifik yang bertujuan untuk melindungi sekutu-sekutunya Amerika, yaitu Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lainnya. Nah, karena itu kalau kita melihat secara utuh, ini adalah beberapa teater yang sedang terjadi secara bersamaan. Jadi sekali lagi melihat Ukraine tidak bisa dipisahkan dari kekalahan NATO di Timur Tengah. Dalam hal ini adalah kekalahan ISIS yang memang digunakan untuk mendestabilisasi kawasan Timur Tengah. Kenapa destabilisasi? Karena terkait dengan proyeksi tentang jalur gas terbesar dari Timur Tengah ke Eropa. Nah, dalam kasus misalnya kayak pertemuan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya itu kan, itu kan Putin kan ikut mensupport kan? Nah, berarti ada kemungkinan nggak Timur Tengah ini akan mendukung Rusia? Begini, ini Putin orang yang sangat peka dengan geopolitik. Beberapa kali saya lihat statement Putin tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad,
itu beliau dengan sangat tepat merepresentasikan sikap Rusia tentang Islam. Dia mengatakan bahwa 50% warga Rusia adalah umat Muslim. Dan kami memahami tentang apa itu Islam. Jadi bukan Islam yang teroris. Teroris adalah alat dari kepentingan Barat. Kemudian disambut ternyata kemudian Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan bahwa selama ini kami diminta oleh Barat untuk menyebarkan paham Wahabisme yang berorientasi takfiri, jihadi, dan seterusnya itu. Nah, karena itu kemudian sekali lagi melihat peta geopolitik hari ini sangat menarik dan sangat menantang. Karena kemudian kita akan ditanya bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap kan begitu kan. Nah, tapi sebelum itu sekali lagi kita harus luruskan dulu pandangan kita tentang peta yang terjadi di tiga teater perang ini. Yaitu Eropa Timur, Timur Tengah, dan Pasifik. Itu Bang Tik. Nah, bagaimana nih? Kira-kira akan terjadi nggak nih menurut Mas Heri ya? Perang dunia ketiga itu. Hari ini satu, Eropa butuh gas dari Rusia, Timur Tengah. Tanpa ada pasokan gas dari Rusia dan Timur Tengah, Eropa akan mati kedinginan Bang Andri. Akan kembali menjadi pengumpul kayu bakar lah kira, kalau kata Putin kan begitu kan. Bahasanya begitu. Kalau kita hentikan suplai gas dari Rusia, maka Eropa akan kembali mengumpulkan kayu bakar. Kira-kira gitu. Itu sindirannya Putin kira-kira. Artinya apa? Konsekuensi dari perang ini adalah akan tergantung dari Timur Tengah. Nah, sementara di Timur Tengah kita tahu bahwa kemudian Iran dan sekutu-sekutunya telah berhasil memenangkan pertarungan. Terlepas kemudian bahwa blok Uni Emirat Arab itu juga melakukan upaya untuk membantu normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Islam seperti Sudan, Maroko, dan sebagainya. Tapi secara umum peta Timur Tengah saat ini dalam posisi yang lebih menguntungkan bagi negara-negara seperti Iran, Syria, Irak, dan pemasok-pemasok gas lainnya. Jadi ini adalah permainan kecerdasan dan kecerdikan di dalam mengelola situasi seperti ini, Pak. Artinya tidak akan mungkin terjadi perang itu ya? Perang itu akan terjadi manakala itu dianggap sebagai last resort kira-kira gitu. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Nah, jalan terakhir dalam pengertian begini, bahwa perang dalam skala besar itu mutually assured destruction kira-kira itu. Sama-sama akan menghancurkan. Masing-masing akan hancur, apalagi sekarang kan kita tahu Rusia dengan arsenal nuklir terbesar kan, lebih dari 6.000 pucuk senjata nuklir. Dibandingkan dengan NATO lebih di bawah dari stockpile nuklir Rusia. Jadi ini tidak mudah untuk mengatakan apakah akan perang atau tidak, karena ketika sama-sama mutually assured destruction, maka akan menahan. Oh, NATO itu sama Rusia masih kuat Rusia sebenarnya? Kuat Rusia secara nuklir ya, karena kata kunci di dalam bergame ini adalah nuclear weapon. Kalau yang lain persenjataan, jumlah kapal serbu dan sebagainya mungkin ada sedikit-sedikit perimbangan lah. Ya, beda-beda dikit lah. Tapi secara umum, kalau kita ngelihat namanya CSTO ya, CSTO itu Collective Security Treaty Organization yang menandai kebangkitan kembali blok lama, yaitu blok Rusia dan China, maka tidak mudah bagi NATO untuk sekedar mengatakan bahwa kami ini menang. Tidak bisa gitu sekali. Jadi perang dingin jilid kedua sudah akan pasti lahir lagi. Manakala kemudian, seperti yang dikatakan oleh Kishore Mahbubani, Barat gagal menyesuaikan diri dengan kebangkitan negara-negara yang selama ini dianggap remeh, seperti Tiongkok. Jadi yang pertama harus diluruskan sekali lagi adalah satu fakta bahwa kita harus mampu memahami secara multilateral ya. Ingat, kita kata kunci adalah multilateralism, bukan lagi unilateralism. Amerika tidak bisa lagi mengatakan ini solusinya, tidak bisa. Eropa, sekalipun merupakan Uni Eropa, tidak bisa mengatakan ini solusinya. We have to talk together. Kita harus ngomong bareng-bareng nih tentang solusi bersama. Tidak bisa ini mau gua, kagak mau, nggak bisa. Sama juga dengan Rusia. Rusia tidak bisa mengatakan ini mau saya, nggak bisa. Jadi yang harus kita jaga hari ini adalah semangat multilateralism. Multilateralism, yaitu ketika semua negara memiliki kesempatan untuk bicara dan memberikan solusi. Inilah peran penting Indonesia. Nah, bagaimana itu? Indonesia sebagai
ketua di dalam presidensi G20 memiliki kemampuan, kesempatan untuk mengajak semua pihak duduk satu meja. Jadi saya tidak ingin mengatakan saya tidak setuju dengan statement beberapa orang di Indonesia yang mengatakan mengutuk serangan Rusia. Saya ingin mengatakan ayo kita pahami bersama-sama sehingga posisi Indonesia itu tetap sebagai leader yang dihormati di dua belah pihak, yang bisa memberikan solusi. Karena G20 ini adalah kesempatan dunia untuk secara multilateral saling membantu. Bangkit dari COVID, bangkit dari keterpurukan ekonomi, memulai masa baru ekonomi dunia yang lebih demokratis. Kan itu Pak semangatnya. Jadi semangat dari tragedi atau pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana kita membangun dunia bersama-sama. Bagaimana kita melakukan restart dunia bersama-sama. Jadi tidak bisa lagi satu kelompok mengatakan kami yang paling besar. Kenapa? Karena the power of people and the power of elite hari ini tidak bisa, mau tidak mau, harus saling memahami, berkolaborasi. Itu Bang. Kalau langkah-langkahnya pemimpin Indonesia ini untuk menghadapi masalah Rusia ini bagaimana? Ya, saya kira tetap ya kita akan mestinya menghargai PBB. Pernyataan Sekjen PBB Enrique Guterres untuk supaya Rusia mundur dari Ukraina, oke, kita anggap sebagai sebuah moral suggestion ya, agar segera menghentikan perang. Tapi yang juga harus dipahami adalah bagaimana masing-masing negara atau bagaimana setiap kelompok-kelompok negara itu juga menghargai perasaan anxiety dilema. Ketika kemudian Ukraina menjadi tempat rudal-rudal NATO menghadap ke Rusia, maka pasti otomatis Rusia juga harus berpikir bagaimana mengcounter itu. Karena itu secara teoritik demilitarisasi terhadap Ukraina dalam pengertian senjata-senjata berat itu harus dilakukan supaya tidak saling mengancam. Rusia tidak boleh menempatkan senjata-senjata berat di perbatasan, demikian pula NATO tidak boleh atas nama ingin mengambil Ukraina ke dalam blok NATO itu menempatkan persenjataan berat di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Nah, ini merupakan salah satu syarat agar kita melakukan apa yang disebut sebagai confidence building measures. Jadi membangun rasa percaya, membangun rasa kita ini sama-sama harus menjaga perbatasan kita ini, menjaga namanya rasa aman setiap negara. Karena kita ketahui bahwa ibu kota Rusia itu ada di sisi barat wilayah Rusia yang demikian luas. Dan itu berhadapan langsung dengan Belarus, berhadapan langsung dengan Ukraina, berhadapan langsung dengan Poland dan seterusnya. Artinya Rusia ini juga terancam juga. Terancam dengan adanya Ukraina yang cenderung ke NATO. Padahal pada dasarnya Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet. Maka dilema anxiety ini, dilema kecemasan ini harus diakhiri dengan membangun confidence building measures. Jangan sampai terjadi kayak kasus Libya itu kan, terlalu banyak ikut campur. Iya. Ya. Jadi bagaimana kemudian satu ya yang harus kita pulihkan adalah trust tadi ya. Trust antara NATO dengan CSTO walaupun secara karakter mereka ini organisasi militer, organisasi keamanan, yang mana keamanan itu tujuannya kan saling, ya kalau secara teori kan defense ya. Defense itu kan artinya bertahan. Tapi defense juga berarti upaya untuk melakukan atau menaklukkan. Nah, ini yang harus diselesaikan secara multilateral, secara egaliter ya, secara bersama-sama tadi. Itu. Nah, ini kan Mas, banyak netizen ini ya di media sosial itu memberikan ketakutan, waspada tentang perang dunia ketiga, lalu juga ada perang nuklir tadi gitu kan. Bahkan mendesak pemerintah untuk menentang Putin itu kan. Ya. Ini bagaimana cara menyadarkan netizen ini? Ya kan gini ya, pertama Indonesia ini kan netral. Karena dalam konstitusi kita kan jelas menjaga perdamaian dunia. Kemudian kita non-blok lah kita ini kan. Secara politik luar negeri kita non-blok. Bebas aktif tapi non-blok. Nah, ini saya kira sekali lagi kita harus sadari bahwa kalau kita bisa diterima di dua belah pihak, maka kita akan bisa membantu memberikan solusi.
baik kepada Rusia kita bisa bicara. Kemudian dengan NATO kita bisa bicara. NATO ini kan sebenarnya kan komposisinya yang jelas, siapanya kan jelas. Yeah. Karena itu sekali lagi dalam konteks diplomasi internasional ini kita tetap berpijak pada dasar bebas aktif tapi non-blok. Karena itu bukan tidak mungkin kita juga akan bisa kembali membuat konferensi seperti Asia Afrika lagi seperti dulu. Tapi dalam background dan tujuan yang berbeda. Tapi dengan tetap berpijak pada gagasan konstitusi tadi, perdamaian dunia. Nah, sekarang masalahnya adalah isu apa yang bisa mempersatukan negara-negara untuk berbicara secara multilateral kan gitu Pak. Iya. Kan itu saya kira kalau kita sekarang berada dalam situasi pasca COVID, kemudian situasi kemiskinan yang masih prevalent ya, masih cukup besar terjadi, maka kita bicara bagaimana kita menggunakan kapital dunia ini untuk mengentaskan mayoritas warga dunia dari kemiskinan. Jadi gerakan ini menjadi gerakan global sebenarnya kan gitu. Industri, para pemain industri, para pengusaha besar itu di level dunia itu harus bersama-sama. Kalau besok itu misalnya Pak Jokowi mengundang atau bertemu dengan para taipan dunia, para bilioner dunia seperti Bill Gates, Rockefeller dan seterusnya, maka kemudian itu akan menjadi salah satu cara kita untuk bicara kepada para pemodal besar dunia. Bahwa Indonesia dalam posisi yang bebas aktif, tetap mendorong perdamaian dunia, dan mengarah kepada bagaimana problem-problem real dunia itu dapat diatasi secara permanen kalau perlu. Karena kita dalam konsep Indonesia juga tidak anti kepada para oligarki. Oligarki ada, tetapi kemudian bagaimana dijajak bicara bersama-sama untuk mengentaskan masalah-masalah dalam negeri dan luar negeri. Gitu. Itu Bang. Ya, terima kasih Mas Heri. Oke, masih Bang. Sangat padat dan berisi ya. Maksudnya orangnya bagaimana? Sangat ya padat dan ya memberikan solusi lah pandangan kita, membuka pandangan kita selama ini kan kita juga kabur ini. Ada yang mendukung Putin, ada yang maksa bodoh gitu kan. Nah, jadi simpang siur dan Mas Heri tadi sangat tajam sekali gitu, langsung ke titiknya gitu ya. Ya, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Ya, kita tunggu di podcast-podcast berikutnya. Siap. Ya, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan podcast Curug Berpikir, kerjasama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.